Oke, selamat datang kembali di channel saya, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, sebangsa dan setanah air, para netizen dimanapun berada, di luar negeri, dalam negeri, lagi di luar, dimanapun yang menonton video ini ya. Sebelum saya memulai ke menu utama, sekali lagi saya ingatkan ya, yang pertama, kebenaran absolut itu tidak ada di dunia ini. Kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan, dan kita punya undang-undang sebagai dasar kita, sebagai rel kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan di dalam sistem negara demokrasi yang kita anut, dan di mana-mana pun itu sistem demokrasi itu esensinya adalah kebebasan berpendapat. Kita jadi bebas berpendapat. Nah, dalam kali ini bukan segmen ya, maksudnya dalam episode kali ini saya ingin menggambarkan Partai Solidaritas Indonesia di mata saya. Ini berpulang dari tahun 2017 lalu. Ya, jadi di situ saya sudah suka berpartai itu. Dan saya ingin menjadi salah satu legislator lah untuk Kota Medan. Dan berhubung orang tua saya adalah kader PDI Perjuangan, saya ingin mencoba ke situ, ingin masuk ke partai itu dengan cara apa? Mendatangi kantor DPW-nya yang di arah Medan Baru itu. Saya ingin mendaftarkan diri sebagai kader, tapi follow up-nya nggak ada gitu, nggak dilayani. Nah, sebelum masuk ke dunia politik ya, saya hanya seorang transporter lah, driver gitu, supir yang bekerja di dunia transportasi gitu. Lalu pada tahun 2018 awal gitu kan, saya melihat baliho Partai Nasdem menerima calon-calon anggota legislatif Kota Medan. Nah, bukan ketepatan, maksud saya di situ keadaannya saya lagi sedang bekerja sebagai driver di salah satu bank swasta di Medan. Kalau namanya bank, Senin sampai Jumat yang buka, Sabtu tutup. Jadi saya punya waktu untuk mendaftar di situ hanya hari Sabtu aja, karena Minggu tutup kan. Nah, ternyata hari Sabtu pun tutup juga kantor Partai Nasdem ini, sehingga saya batal untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Terus selanjutnya saya melihat ada teman dulu ya menjadi caleg dari partai PKB untuk tingkat provinsi. Terus saya mencari kepengurusan di Medan, partai PKB belum ada waktu itu, pada tahun 2017-18 itulah. Dan buktinya pada tahun 2019 mereka tidak menjadi peserta pemilu di Kota Medan untuk dapil untuk tingkat 2. Tidak ada satupun caleg memang di situ. Nah, dari halang-halangan itu terus saya ketepatan di dekat rumah saya ini ada ketua DPW dulu, DPW PSI Sumatera Utara. Teman saya waktu SMA itu namanya
Bro Fuad Ginting. Nah, saya ketemu dengan orang tuanya ketika saya datang ke rumahnya ingin meminta bunga gitu kan. Ada bunga yang bisa dibikin obat untuk sakit apa asam lambung untuk famili saya. Jadi saya datangin ke situ. Terus saya tanya sama almarhumah itu kan, udah almarhumah sekarang. Eh, saya bilang, "Bi, mana Fuad?" "Oh, dia lagi sibuk ngurus-ngurus partai gitu." "Oh, partai apa?" "Kurang tahu aku nakku," katanya. "Bisa minta nomornya?" "Bisa." Aku minta lah nomornya. Lalu saya hubungin, lalu kami ketemu, lalu dia menceritakan apa itu PSI. Wah, ini mantap bro. PSI apa itu? Partai Solidaritas Indonesia, terbuka, progresif gitu kan. Hmm. Terus anti korupsi, anti intoleransi, mak cocok kali nih. Itu anti korupsi, anti toleransi lagi kan. Karena permasalahan bangsa ini saya lihat banyak kasus-kasus intoleran dan kasus korupsi. Ini senyawa dengan cita-cita kita, cita-cita saya gitu kan. Nah, setelah itu diterimalah saya masuk jadi kader PSI, tapi belum sah secara administrasi karena belum mendapatkan yang namanya kartu tanda anggota. Tapi saya sudah cukup senang dan diperkenalkan sama salah satu seorang ini ya, pengurus DPD Kota Medan sementara pada saat itu, namanya si Fahri Risa, alumni USU itu. Nah, saya cukup bangga di situ kan. Terus saya langsung apa, browsing-browsing lah internet gitu, apa itu PSI. Saya dapat lah bahwasanya ketua umumnya itu Grace Natali dan Raja Juli Antoni. Nah, Raja Juli Antoni ini sewaktu pemilu dulu, Ahok dan pasangannya Jarot melawan, lupa aku, masa-masa itulah pemilu di DKI Jakarta. Saya lihat statementnya, ini bagus nih orang gitu, cakep dia, suka. Oh, ini sekjennya keren ini gitu. Nah, saya melihat yang menteri kehutanan zaman Prabowo sekarang, waktu masa kampanye dulu di TV One, saya melihat ini cakep nih orang nih, bagus dia memaparkan sesuatu gitu kan. Makin suka lah. Terus saya lihat lagi Grace Natali, oh ini mantan anchor berita kan gitu, pembaca berita. Terus cakep orangnya gitu kan. Lalu timbullah semangat yang cukup membara seperti api yang di belakang saya ini. Karena saya didapuk lagi sebagai ketua DPC PSI Medan Johor, ya saya carilah apa namanya, struktur cukup tiga aja waktu itu, KSB namanya, Ketua Sekretaris Bendahara. Untuk apa namanya, untuk kantor pakai aja dulu rumah pribadi, oke. Nah, saya di situ dengan keterbatasan saya sebagai seorang karyawan, saya membesarkan partai sekuat tenaga saya. Saya cari benderanya, dapat entah dari mana saya lupa, yang besar. Saya kibarkan, saya ambil bambu yang paling panjang dari sungai, kan dekat sungai di sini. Saya kibarkan 2 tiang. Nah, di situ belum ada ketua DPD yang definitif kan. Lalu masuklah salah satu orang jadi ketua definitif.
Nah, semenjak saya berpartai itu sepeser pun tak ada ibaratnya bantuan dari partai yang saya terima selaku pengurus ketika udah dikasih mandat gitu kan, mandat dan SK ada kepengurusan DPC Medan Johor itu limper belah 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 pun saya tak pernah mendapatkan yang namanya dana apapun dari PSI. Tapi itu sekarang baru saya terpikirkan, dulu nggak, penting saya semangat semangat gitu, pokoknya partai ini harus besar. Nah, saya mulailah perkenalkan dengan cara apa. Saya minta baju partai gitu dari pengurus itu, terus saya bagi-bagikan kemanapun saya pergi, saya bagi-bagikan di tempat kerja, di mana-mana saya kader semua orang, saya bilang ini partai bagus, ini gini 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 gini. Pokoknya apa ya, hal-hal yang positif saya bilang untuk partai ini. Sini anti korupsi, anti intoleransi. Lalu masuklah tahap pra pemilu kan, pra pemilu. Nah, dilakukanlah yang namanya eh, penjurian gitu bagi calon-calon bacalek gitu, dilakukan penjurian di salah satu restoran di Kota Medan. Saya datang, ada 3 orang juri di situ. Nah, saya lupa pertanyaannya itu, udah agak lama. Intinya di situ dia bilang, apakah bro sebagai pengurus juga? Iya, saya pengurus DPC Medan Johor. Oke. Nah, ada kejadian satu yang cukup menggetarkan ya. Ketika saya sudah membesarkan partai ini bersama kawan-kawan DPC-DPC lain yang sudah terbentuk di Kota Medan, saya sampaikanlah usulan saya ini, keinginan saya untuk masuk ke dunia politik dan ingin menjadi caleg kepada orang tua saya, kepada ayah ibu gitu kan, almarhum ibu saya. Ketika saya bicara kepada almarhum ibu dulu, beliau bilang, itu Amang kerjaan orang kaya, nggak mampu kok ke situ. Nggak lama, aku coba aja dulu, pasti bisa aku mak, tengok mama lah, aku bilang. Itu ungkapanku waktu itu, tengoklah pasti terpilih aku, tengok. Ya udahlah, kau lah itu mendekat menjelang mau kampanye lah itu. Tapi sebelumnya itu, ketika ketua DPD definitif udah terpilih, ada satu momen dia bilang begini, bro kau kan pengurus, aku takut-takut, sebenarnya saya takut-takut untuk mencalek gitu kan, maju jadi bacalek. Tapi atas dorongan dia ini, Patar Silitonga namanya. Loh, bro kau kan udah ikut membesarkan ini dari awal, udah berjuang juga, udah membentuk struktur kepengurusan di DPC juga, alangkah baiknya bro nyalek juga, katanya. Tapi karena sampai sejauh itu, semenjak aku berpartai, belum menunjukkan, belum saya ungkapkan saya mau mencalek gitu. Tapi dalam hati saya harus daftar gimana pun. Nah, tambah lagi omongan dia itu di menit-menit akhir ingin pendaftaran pencalekan, baru saya ini maju. Karena beliau ini menjadi ketua definitif hanya beberapa waktu saja untuk pendaftaran eh, pemilu, peserta pemilu, partai-partai peserta pemilu. Dan kami sama-sama lah meloloskan verifikasi faktual beserta pengurus-pengurus DPC lainnya.
Nah, yang saya tangkap di PSI waktu itu eh, ada kata sama-samanya, sama-sama bangun bangsa, sama-sama bagusi kota Medan gitu. Pokoknya tema sama-sama gitu kan. Bagus bagus sekali itu menurut saya gitu. Terus partainya ini partainya bukan siapa-siapa. Hmm. Siapapun boleh masuk ke sini. Baik orang kecil, baik orang besar, baik siapapun. Karena ini terbuka dan berpikiran maju, progresif dia, berkembang terus. Nah, di situ saya suka kan, yang saya tangkap dari partai ini. Partainya bukan siapa-siapa, partainya bukan apa-apa. Jadi bukan siapa-siapa kita di sini, nggak ada diperhitungkan. Baik itu sejarah politik, organisasi nggak ada, sama sekali nggak ada. Apalagi terkhususnya saya sendiri kan, muncul entah dari mana, antah berantah. Tapi masyarakat nggak tahu aku memperhatikan negara ini, khususnya lingkunganku dan keresahan masyarakat yang terjadi selama aku hidup. Bagaimana akses-akses prasarana dan sarana yang belum mumpuni di daerahku. Sampai hari ini PDAM nggak masuk-masuk. Setelah saya di sini dari tahun 90, barulah tahun 2025 ini bisa kami nikmati PDAM di sini. Bayangin loh, betapa lamanya itu. Itu salah satu contoh. Dan prasarana dan sarana lain-lainnya yang kurang mumpuni dan lama. Dan keresahan masyarakat dalam hal pengurusan hal-hal pelayanan publik. Nah, itulah motivasi saya dan juga seringnya apa namanya? Kata-kata korupsi ini muncul gitu. KKN dulu istilahnya. Nah, saya ingin hadir untuk bukan membasmi sih. Paling tidak saya ingin jika saya di dalam, ya saya paling tidak bisa mengurangi lah gitu kan. Itulah motivasinya. Melalui partai ini yang anti intoleransi, anti apa namanya? Korupsi. Ditambah lagi anti intoleransi itu berarti kita sama-sama bersatu nih karena orang-orang di dalam itu cukup beragam, ada Islam, Kristen, Konghucu dan berbagai suku juga. Nah, saya cukup senang di sini kan begitu. Nah, setelah hal berlalu, kita kembali ke momen-momen itu tadi sebelum pra pemilu, saya sudah mendaftarkan diri menjadi bacalek. Jadi proses untuk mendapat nomor urut itu kemarin di PS ini cukup fair ya. Karena dari seluruh total 50 caleg dari 5 dapil di Kota Medan, kami itu untuk menentukan nomor urut itu di apa? Kayak arisan. Diaduk dulu, dikocok, baru tutup mata, ambil dulu untuk dapil 1 sampai dapil 5 ambil, baru sama-sama kita membuka sap. Nah, di situ saya dapat nomor urut 1 gitu. Saya dapat nomor 1. Senang lah gitu kan. Belum tahu arti nomor urut itu karena sebelumnya saya belum pernah ikut dalam hal pemilu. Nah, setelah dapat itu, aku sampaikan kepada orang tuaku, kepada almarhumah ibu, "Mak, aku dapat nomor urut 1, Mak." Nah, pada tanggal 7 bulan berapa? Bulan 8 lah, bulan 9 itu. 2018 orang tuaku datang, mamaku datang ke rumah sama bapak gitu kan. Sama adik lagi waktu itu. Nah, bawa makanan nih, ayam gulai. Terus mama bilang, "Mak, Amang makanlah ayam ini, makan kepalanya ini. Biar jadi kepala kau, biar jadi pemimpin kau," katanya. Tapi di posisi itu ketika kami berselfie setelah makan, itu kondisi ibuku ini, almarhumah ibuku ini kulihat, oh mamaku ini kok agak jelek ya gitu.
Ulangi lagi mak, sampai 2 kali lah kami selfie. Wifi, selfie kan sendiri, wifi rame-rame. Sekali lagi mak, cekrek sekali lagi. Tetap aja gitu hasilnya, kok agak jelek ya gitu. Itu hari Jumat itu, tanggal 7 bulan 9. Mungkin tanggal 7 bulan 9, lupa pula aku. Nah itulah hari Jumat. Hari Minggunya mama itu waktu mau berangkat mau ibadah tiba-tiba lemas di kamar mandi. Terus karena rumah kami berdekatan, adikku nelpon, tengok dulu mama ini udah lemas. Nah kami bawa lah, di situ belum ada apa-apa karena ada becak lah, di atas becak lah mama ini di tanganku. Mak sehat kau ya mak, saya bilang begitu kan. Eh lewat, meninggal jadi. Di klinik, kami bawa ke klinik, duit nggak ada, mau bawa rumah sakit kan. Nah kepergian mama seperti apa ya, memang duka cukup mendalam, tapi kepergiannya itu memberikan satu harapan sama kami anak-anaknya. Karena rupanya orang tua saya ini melek akan asuransi jiwa. Jadi kami dapat uang pertanggungan di situ sebesar 99 juta. Hampir 100 juta lah kita anggap itu. Nah lalu itu kami sebagai ahli waris langsung dibagi rata sama almarhumah mama itu kan. Dibagilah sekian 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 sekian. Lalu dipotonglah itu dari 100 juta itu dibagi 4, dipotonglah itu sama uang duka kemalangan lah ibaratnya, karena pakai acara namanya adat Batak. Jadi bersisalah uang ini sekitar total semuanya, karena banyak beberapa pengeluaranku, ngontrak rumah lagi, tinggallah 11,5 juta lagi begitu. Nah bermodalkan 11,5 juta ini ditambah aku resign dari kerjaan dan mendapatkan BPJS TK sekitar 4,5 juta. Kira-kira 16 juta lah modal waktu itu. Itulah saya buat untuk mencetak alat peraga kampanye, dari mulai kalender, kartu nama, brosur, stiker, terus apa lagi ya, dan modal-modal untuk daftar kemarin lah. Dan saya pun resign dari apa namanya sebagai driver bank swasta, dan saya lanjut ngojol gitu loh, ojek online. Selang beberapa waktu musim kampanye tiba kan, setelah kepergian ibunda masuklah jadwal kampanye. Nah kampanye ini saya melakukannya, yang pertama primordial dulu lah, ya kan, mendatangi kumpulan marga saya, lalu masuk ke lebih ke tahap umum, yaitu rekan-rekan driver ojol gitu kan. Namun di sini saya mau bilangkan, hampir semuanya yang saya datangin komunitas, hampir semuanya menolak gitu, menolak apa saya ini apa
secara komunal ya, secara komunitas mereka tidak terima apa kedatangan saya. Namun secara pribadi-pribadi lah saya bilang ini kartu namaku ya, ini kartu namaku gitu. Ya meskipun diketawain, banyak yang ketawain, banyak yang ngoyak-ngoyak, tetap aja saya lanjut gitu kan. Lalu ke teman-teman alumni sekolah saya datangin, saya beritakan bahwasanya saya nomor 1 gini 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 gini. Pokoknya saya ceritakan lah, ini beda lah partai ini luar biasa PSI ini. Nah setelah itu pemilu saya terpilih, viral mana-mana seorang ojol terpilih, lalu diwawancarai sama si NN itu. Saya diterbangkan dari Medan pas lagi ribut-ributnya di kantor KPU itu, kantor KPU pusat. Saya diterbangkan bincang pagi sama siapa ya, lupa kok pembawa acaranya. Terus di situ judulnya artis dan dapur ojol terpilih menjadi anggota DPR dan anggota DPRD. Nah, saya live di situ cuma 5 menit. Nah, dengan semangat membara kembali dilantik, viral juga karena naik becak kan, karena nggak ada mobil, belum ada mobil. Nah setelah saya menjalani apa namanya tugas-tugas saya ya kan, secara apa acara saya memang buta, namun untuk esensi dalam mm, menjadi legislator ini saya sudah mulai paham gitu kan. Namun dalam praktiknya di lembaga ternyata tidak seperti yang saya bayangkan begitu. Dalam hal penyusunan kebijakan ada itu RPJMD. Nah, setelah di breakdown RPJMD menjadi RAPBD. Setelah RAPBD masuk KUA PPAS. Setelah itu KUA PPAS perubahan. Setelah itu masuk APBD. Dan apa yang saya ingin utarakan, suarakan, tetap saya suarakan sih. Cuman nggak bisa karena RPJMD-nya, APBD-nya, program-programnya udah tersusun kian, jadi nggak bisa lah yang terkait dengan program penggunaan anggaran. Lalu masuk COVID 2 tahun, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kita sampai sumbangkan gaji penuh ya, sebulan penuh take home pay kepada masyarakat untuk membuat apa namanya semprot-semprot disinfektan, pembagian yang namanya apa sabun cuci tangan, vitamin, dan juga masker. Saya bagi-bagi tuh hampir berapa puluh komunitas saya semprot apanya. Saya turun tangan sendiri. Saya semprot itu komunitas, tempat tongkrongan komunitas ojol-ojol ini. Nah, kemungkinan ya karena saya vokal kali ya. Terus saya latar belakang pendidikan juga cuman SMA tuh. Setiap kali datang ke DPP itu si Raja Julianton ini kalau ketemu sama saya ini nggak bisa ngomong baik-baik, cakap gitu ya enak. Gimana bro? Kayak
jarang lah gitu. Kayak jaga gap, jaga ini, kayak kayak merasa lebih ganteng dari awak ya kan, kayak merasa lebih perkasa ya kan? Atau nggak tahu lah, ini anak ini kayak gitu gayanya gitu. Apa sih kok duduk-duduk kita cakap dulu, apa ide-ide atau apa gimana, sama-sama makan nasinya kan gitu. Nggak pernah kami ibaratnya ketemu di kantor DPP pun nggak pernah. Sama juga sama siapa sih, Grace, agak ketua kali gitu lah gayanya, biasa aja lah ya kan. Karena pas ada momen ketika ketemu dekat bisa gitu ya nggak apa-apa, cakep aja bentar dulu, meluarkan ide atau gimana. Terus saya tuh viral tuh kan, seluruh pemberitaan viral di mana-mana. Tapi di DPP kayak nggak tahu DPP PES ini, nggak mau tahu atau nggak tahu lah siapa yang viral ini gitu, biasa aja. Dan aku pun biasa aja gitu kan. Dan sering berjalan waktu, eh kami itu kan ada pembekalan tuh. Setiap partai juga ada pembekalan. Nah, saya saring pembekalan ini saya terapkan di Medan. Kan begitu. Namun kasus-kasus yang bukan kasus sih, ada seperti kayak dalam perjalanan saya itu kan ada mungkin statement saya yang kurang dianggap DPP, ya saya ditegur gitu. Contohnya pengadaan laptop dan tablet yang dianggarkan ketika kami belum ada, ketika kami belum dilantik, itu anggaran tahun lalu. Nah, itu kan dipiralkan sama apa ini, apa namanya, pers-pers ini. Anggota DPRD menerima laptop pas keadaan COVID. Nah, itulah jadi polemik lah di masyarakat. Terus saya mengeluarkan statement yang dianggap nggak condong kepada masyarakat. Karena isi statement saya seperti ini. Kalau kita sangkutkan semuanya ke COVID, ya bisa kacau juga lah, saya bilang. Kenapa? Karena di saat saya butuh kendaraan di pas COVID, seperti sepeda motor atau mobil, saya butuh di masa-masa COVID. Kan saya harus beli kendaraan, harus. Dan lagian uang ini udah disediakan, bukan saya yang menyediakan gitu. Sudah tersedia kian gitu. Karena dalam hal pembatalan anggaran yang sudah diparipurnakan, ya harus diparipurnakan lagi lah. Semua pakai proses kan begitu. Nah, itu jadi viral, terus saya ditegur tuh. Dan beberapa kali saya diancam nih, gara-gara statement saya, gaya saya, atau nggak tahu lah entah kenapa ini. Saya juga mau belajar juga di sini, komunikasi saya katanya kurang bagus. Diancam beberapa kali mau di PAW lah sampai waktu itu. Nah, saya sebagai orang yang baru-baru, ya bawaannya emosi lah gitu. Karena kenapa nggak ada, kita nggak pernah duduk ngomong, kita nggak pernah ngobrol bareng nih, apa DPP gitu. Apakah saya orang latar belakang karena orang biasa aja, saya kurang tahu ini gitu kan. Nggak ada pernah enak apa ya, nggak pernah gitu loh yang katanya terbuka progresif, nggak ada, nggak pernah terbuka sama kita, sama saya gitu. Kalau kau merasa hebat saya juga hebat di sini gitu. Kau penguasa Jakarta, kami di sini yang di Medan kan gitu. Kalian sana kita hormati secara administrasi struktural, tapi kita punya nilai juga di sini kan begitu dia.
Itu yang saya tangkap di PSI ini. Terus transparansi terkait masalah eh, karena apa jargonnya partai ini kan terbuka. Nah, kepengurusan di Medan saya nggak pernah mengetahui ada itu dana cash Bangpol, setiap satu suara dihargai sekian. Nah, itu nggak pernah terbagi sampai ke saya selaku kepengurusan struktur di DPC kan begitu. Dan di sela-sela perjalanan ini saya selaku anggota DPRD dari PSI sudah cukup banyak membantu partai ini. Saya udah mendirikan 11 plang DPC. Untuk DPC 11 plang. 6 untuk ranting. Ya, dari sini saya lihat di mana terbukanya gitu loh. Gimana kita mau progresif kalau nggak terbuka begitu kan? Terus saya selama anggota DPRD Kota Medan, di mana-mana teman-teman saya itu yang dari partai lain itu mereka dikutip biaya bulanan kan, biaya partai lah ibaratnya untuk menjalankan roda partai. Tapi kita enggak. Saya heran dari mana duitnya ini gitu. Nah, setelah disitulah saya mengetahui setelah beberapa tahun di PSI ada rupanya Big Bro namanya. Big Bro ini si Jeffrey Geopani. Saya cari siapa ini orangnya ini gitu kan, karena jarang kali muncul gitu. Jarang ini muncul ini si apa ini si Jeffrey Geopani ini. Itu sekali yang muncul Big Bro. Kita ini yang small small bro ini kan jadi bingung juga bagaimana menghadapi Big Bro ini. Ketua Dewan Pembina gitu ibaratnya. Nah, selang beberapa lama itu si Grace itu tergantikan sama si Giring. Terus masuk sekjennya si Dea gitu. Apa ya? Terjadilah polemik. Giring maju sebagai, ada dua hal polemik yang dibuatnya. Yang pertama dibilangnya lah Anies itu pembohong. Yang kedua dia maju jadi capres. Saya cukup bangga dengan kuliah gratis itu karena itu memang cita-cita saya mewujudkan pendidikan gratis kan. Harus mutlak itu. Tiba-tiba di tengah jalan mundur. Jadi ini ketua umum ini Giring ini di atasnya masih ada lagi. Gitu loh. Itulah siapa itu? Siapa si Jeffrey Geopani Big Bro-nya itu atau nggak tahu lah hasilnya apa. Nah, selang berapa lama masuklah tahap pencalekan lagi untuk periode kedua. Gitu kan. Nah, di sini udah mulai nggak terbuka nih. Dan saya sebagai petahana itu kayak nggak dikasih nyalek gitu loh. Kayak nggak dikasih nyalek ya kan. Nggak tahu kenapa, mungkin aku kurang kompeten, saya kurang tahu lah. Terlepas dari misalnya apa namanya dosa-dosa pribadi, setiap orang berdosa kan gitu. Terlepas daripada udah rencana Tuhan gitu kan, nggak terpilih lagi gitu. Karena pas aku terpilih, banyak kali orang-orang membilangkan ini rencana Tuhan gitu.
Pas aku kalah, hampir semua yang kenal yang nggak suka, entah kenapa nggak suka lah, nggak ngerti. Bahkan yang nggak kenal sama aku aja nggak suka sama aku. Pas gak terpilih, ya udah rencana Tuhan ini, hukuman gitu. Tapi pas menang gak ada yang bilang ini rencana Tuhan, nggak ada, diam aja gitu loh. Tapi nggak apa-apa gitu. Bahkan dari partai sendiri gitu kan, gambar tangan pegang mawar, itu PSI terbuka progresif. Dalam hal pemilihan dan penunjukan ketua-ketua DPD pun nggak ada yang terbuka. Itu yang saya lihat buat PSI. Saya kader kan, saya wajar membicarakan kita. Nah, pas masuk proses pemilu kedua ini, saya hampir nggak dicalegkan tuh. Itu saya telepon lagi, ring, bro, saya nggak kasih nyalek apa cuman nih gitu. Ah, lu nya sih bro, gimana, gini-gini, entah apalah katanya waktu itu. Terakhir entah entah kayak mana saya dikasih nyalek. Nah, setahu aku rata-rata ya, misalnya di partai lain, misalnya petahana, kalau cuma satunya terpilih di situ dan dia petahana, ya otomatis nomor urut satu. Kali ini nggak seperti dulu lagi penentuan nomor urut, nggak ada istilah cabut nomor lagi. Nggak tahu lagi aku sekarang dasarnya apa, sehingga nomor urut itu gimana. Karena berdasarkan mindset orang, paradigma masyarakat, nomor urut satu itu pasti pilihan atau terbaik lah gitu kan. Nah kali ini untuk nomor urut saya nggak tahu apa dasarnya gitu, sehingga saya dapat nomor urut 5 tuh gitu. Nah di sini udah bukan partai siapa-siapa lagi, udah bukan partai, bukan siapa-siapa lagi, udah siapa-siapa udah gitu kan. Ya kalau dalam firasatku, aku nggak pala ngotot lagi di sini gitu. Nggak pala maksudnya nggak begitu ngotot kali lagi. Karena dari apa hal yang kulaluin itu, ada nilai yang kudapat. Ketika kita berani meminta yang terbaik, ini yang nilai kudapat ya. Ketika kita berani meminta yang terbaik kepada Tuhan, dan kita harus rela kehilangan yang terbaik pula. Begitu kan? Maksud saya seperti ini. Kemarin aku mau minta sama Tuhan jadi anggota DPR, ini kan tanpa kekuatan daya finansial yang mumpuni seperti rekan-rekan lainnya. Aku kehilangan ibu. Artinya udah waktunya sih, tapi kayak ada relevansinya menurut pendapatku. Terus kalau aku minta periode kedua ini lagi, aku tinggal punya bapak gitu kan. Nanti kalau aku minta ngotot kali lagi, minta yang terbaik, ini dalam apa aku sendiri ya. Eh, Nanti kayak mamaku lagi gitu kan. Udah terserah Tuhan lah gitu. Nah itu yang sudah aku canangkan. Ditambah lagi ada indikator-indikator lainnya seperti kurang harmonisnya aku sama orang DPP, eh, apa namanya, komunikasi kurang baik juga. Aku masalah di komunikasi katanya. Nah dari situ aku mau belajar komunikasi, gimana sih komunikasi yang bagus ini gitu. Namanya politik. Oh politik itu gimana pun harus ditunjukkan yang baik-baik bro. Iya iya kan aja bro, apa bro gitu-gitu. Oh gitu. Nah sampai video ini diturunkan, saya sedang belajar juga sampai ke hal itu gitu.
Nah, terjadilah pemilu. Akhirnya saya nggak terpilih. Lalu saya lihat di PES ini tiba-tiba perubahan pergerakan. Ada itu yang namanya masuklah Kaisang jadi kader. Entah hari apa lah itu. Setelah berapa hari langsung jadi ketua umum menggantikan Giring. Tuh, ini gak ada proses, gak ada apa, kok bisa jadi ketua umum kan begitu. Kami yang small bro ini ya enggak aja lah jadinya kan gitu. Lalu keluarlah paham Jokowisme di situ. Paham Jokowisme, kita lahir dari sosok Jokowi, bukan siapa-siapa. Tapi setelah si Kaisang masuk, udah jadi partainya siapa-siapa gitu kan. Nilai-nilai perjuangan dulu yang bukan siapa-siapa itu udah mulai hilang. Bahkan udah hilang lah. Udah jadi partai siapa-siapa ini. Udah partainya anak presiden gitu. Lalu gerakan selanjutnya ada dua hal yang sangat mayor yang saya lihat. Karena menolak partai satu istri katanya gitu kan, menolak poligami gitu. Itu kan masalah personal, itu harusnya nggak dibawa-bawa ke partai kan begitu. Itu masalah personal dan ada aturannya masing-masing, ya kan. Menolak poligami, partai satu istri gitu. Itu yang mayor. Yang kedua apa lagi itu ya, sebentar kok. Oh, ini menyenggol partai besar, partai banteng. Itu terkait masalah intoleran yang di daerah mana, Lampung atau di mana itu. Itu si Grace yang ngomong. Itu. Nah, itu menyenggol itu. Jadi dua hal itu yang cukup mayor waktu itu yang dikeluarkan oleh PSI lah. Menyenggol, terus banyak yang disenggolnya itu. Masalah partai satu istri atau menolak poligami, terus apa namanya, nyenggol partai banteng terkait masalah intoleran. Kenapa nggak bersuara gitu loh. Alih-alih Grace mengurus partai sendiri, nyenggol-nyenggol partai lain. Itu kurang bijak itu menurut saya kemarin itu. Tapi ya udahlah, ketum ya kan. Gimana, ketum udah cakap, big sis ya kan. Small bro di bawah senyum aja gitu. Jadi nilai-nilai dari ke PSI-an yang dulu udah mulai pudar. Terus terkait pencalekan pas waktu pemilu kemarin, udah nggak ada lagi orang-orang kayak seperti saya ini yang latar belakangnya yang mendaftar di PSI di dapil kami. Udah ada mantan anggota DPR, pokoknya orang-orang lumayan lah gitu. Dan para pemenang-pemenang pemilu PSI di Kota Medan ini yang menduduki kursi itu, ada yang bapaknya mantan Kapolda, ada mantan DPR satu periode, ada mantan ketua DPR, ada yang incumbent cuma satu lah duduk kan. Incumbent aku ini ya di rumah dulu lah. Gitu. Jadi nilai-nilai partai bukan siapa-siapa ini sudah hilang dari PSI. Ditambah lagi ku tengok sekarang dirubah PSI super terbuka. Ya nggak tahu aku apa yang dibuka gitu.
Terus pengurus-pengurusnya dulu saya lihat udah ada yang jadi menteri, ada wamen, ada yang jadi entah apa-apa. Terus dirubah lagi gaya ininya, gaya apa namanya, lambang partainya udah kepala gajah mendongak ke atas, lehernya putus gitu. Jadi yang hangat itu, yang merah itu kepalanya doang, jadi yang di bawah-bawahnya harus hitam tuh, nggak jalan darahnya gitu, gitu filosofinya. Nah untuk itu di sini saya ingin mengingatkan PSI, janganlah kalian hilangkan nilai-nilai partai bukan siapa-siapa itu, ya. Harusnya biarlah itu tetap, nilai-nilai partai bukan siapa-siapa itu harusnya tetap bertahan. Tapi udah terlambat, bos. Udah terlambat karena udah partai siapa-siapa itu. Karena dari dulu pun di belakangnya si Grace sama si Raja Julianto ini, terakhir saya tahu si Jeffrey Giovanni kan, bro itu kan. Di belakang Jeffrey Giovanni ini saya nggak tahu gitu. Terus nggak pernah potong uang partai. Dari mana lah uang orang ini menggerakkan roda partai itu? Sementara di peraturan KPU ada itu, sumber dana partai itu ada beberapa sumber kan. Itu dia. Itulah yang saya lihat dari partai PSI. Jadi kalau misalnya ada masalah personal saya kurang tahu, masalah kebijakan kok nggak pernah di sharing gitu loh. Politik itu kejam bro, caranya, tujuannya kan untuk yang baik. Dan saya banyak belajar dari PSI ini. Nggak bisa saya pungkiri, PSI inilah yang membesarkan saya. Saya juga berterima kasih di situ. PSI inilah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, orang-orang yang nggak siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Jadi sebelum sampai hari ini saya bangga sekali jadi orang PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tapi kalau kita menarik variabel ini terkait masalah Jokowi dengan PDI Perjuangan, ada statement bilang tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa. Dari yang pro sama Jokowi ngomongnya gini, tanpa Jokowi PDIP juga nggak apa-apa. Nah kalau variabel itu ditarik sama aku, boleh juga lah. Tanpa PSI Erwin bukan siapa-siapa. Kalau variabel tadi kita tarik, ya, dengan azas keadilan, tanpa Erwin PSI nggak bukan apa-apa, kan begitu dia, samanya itu. Jadi harus bisa terima juga di situ, jangan cuman yang enaknya aja kan gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah saya sekarang sampai saat ini menjadi seorang kader PSI? Nah itu nggak tahu aku, karena sama-sama nggak mau tahu gitu kan. Yang di sana nggak mau tahu, saya juga nggak mau tahu gitu. Jadi 2029 gimana bro? Ya kita lihat aja nanti. Soalnya pernah ada statementnya si Raja Juli Antoni yang sekarang jadi Menteri Kehutanan, siapapun dari bro-bro sekalian yang ingin maju menjadi kepala daerah kelak, kita akan dukung. Bila perlu kita yang siapkan dananya. Kan begitu dia. Saya maju kemarin ada pilkada wali kota Medan. Saya maju sebagai wakil tuh dari PSI untuk mendampingi calon wali kota siapapun itu, karena modal saya di situ
bukan cuman keberanian aja, namun ada sedikit data yang saya pegang. Yang pertama, Medan ini mayoritas Chinese. Setelah Chinese baru Batak, baru Jawa, baru Padang, baru Melayu. Itu berdasarkan Badan Pusat Statistik. Nah, terkait masalah mayoritas agama dan minoritas agama, di Medan itu ada hampir 20% yang minoritas. Jadi berdasarkan data itulah saya ingin maju jadi wakil, karena saya bisa merepresentasikan yang minoritas ini. Karena calon-calon semuanya kan yang mayoritas. Saya maju dari PSI untuk nanti siapa yang menjadi calon Medan satunya, saya jadi Medan duanya, supaya sinergi dia, supaya berpelangi dia gitu. PSI-nya nggak ngotot dia kan. Nah, karena saya teringat omongannya Bro Raja Juli Antoni itu. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman ini, ke depan ini saya tidak ingin mengkerdilkan diri saya sendiri, namun saya belajar banyak dari hal apa yang sudah terjadi. Ternyata PSI masih ini ya, melihat ini tamat dari mana, apa dari mana gitu. Bukan bagaimana pemikiran seseorang itu gitu. Saya nggak pintar-pintar banget sih, cuman saya belajar bijaksana, belajar ya, begitu dia. Nah, itu yang hilang dari PSI. Terus nilai-nilai bukan siapa-siapa ini, partai bukan siapa-siapa ini hilang. Sudah mulai dia menjadi partai, bukan partai idealis lagi, dengan haluan kiri, bukan lagi. Itu hanya kerak-keraknya aja. Udah sekarang udah partai apa ya, ketokohan lah. Kiri enggak, kanan enggak gitu loh. Nah, kepada PSI saya ucapkan semoga menjadi partai yang besar di tangannya Kaisang ya. Anak muda ini luar biasa ini. Bapaknya mantan presiden, ya kan? 2 hari bisa langsung ketua umum lo bro. Luar biasa lo ya. Kita pernah berdiri sama-sama di Danau Toba, ya kan? Di situ pandanganmu sini sekali sama aku, kayak laga kodam kita di situ kayaknya. Semoga PSI di tanganmu makin bagus ya, dan bisa lolos parlemen threshold ya. Karena kemungkinan abangmu kan kemungkinan bisa jadi capres kan gitu. Habis abangmu masuk lagi kau jadi capres juga kan gitu. Habis kau nanti anak abangmu kemungkinan, ataupun laimu atau iparmu lah, laimu kan Bobby gitu. Saya dukung itu. Habis Bobby nanti anak Kaisang, baru anakmu, gitu-gitu aja lah kita terus. Oke? Ya itu pun kalau nggak ada rencana Tuhan yang lain ya. Itu harapan kita semua. Ya kalau ada rencana Tuhan yang lain, ya apa boleh buat kan begitu dia. Tetap semangat gitu. Dan buat keluarga besar PSI yang simbol gajahnya kepalanya dipotong, kepalanya merah ya. Semangat terus brother, bro and sis.
semangat melawan korupsi, semangat melawan intoleransi. Semoga Indonesia tetap jaya. Terima kasih sudah melihat video saya ini, dan sampai jumpa lagi. I'm signing out, bye bye.